rumah sakit itu bukan hanya untuk orang sakit gitu kan. Kita juga ada healthy area yang dia bisa melayani juga orang yang ingin sehat dan mempertahankan sehatnya. Nah, dengan seperti itu kita harapkan dengan memilih vaksinasi dia itu tidak hanya melindungi dirinya sendiri tapi juga melindungi orang-orang sekitarnya. Kalau boleh ya kita banyakin untuk budgetnya di vaksinasi karena itu tadi mereka nggak akan kembali lagi di usia mereka saat ini. Kita yang bisa kita wariskan itu ya imunitas dan vaksinasi yang sehat lah untuk kedepannya. Kan sekarang tuh pilek pun juga jadi lebih lama ya, karena itu tadi karena mutasi virusnya yang semakin dengan vaksinasi kan otomatis kita jadi lebih produktif, kerja lebih fokus, terus juga lebih nyaman, sama keluarga pun jadi pede mau main sama anak. Ketika kita batuk pilek kan kita juga jadi takut ya. Takut menulari. Halo, selamat pagi Sobat Expos Indonesia. Senang sekali saya Ika Yuniati kembali membersamai rekan-rekan semuanya dalam podcast interaktif Solo Pos Media Group. Kali ini awal bulan ya, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk membahas hal yang penting berkaitan dengan kesehatan. Ini awalnya saya mau mengawali kalian dengan mitos atau fakta gitu ya. Ada mitos atau fakta terkait dengan vaksin, dan kalau kita penasaran, mitos nggak sih vaksin itu bikin demam gitu? Mitos atau fakta vaksin tuh bikin kejang-kejang gitu. Saya akan langsung mengajak narasumber terbaik kami gitu, ahlinya ahli, karena kalau saya yang bahas nanti bisa berantakan semuanya. Jadi sudah hadir bersama kami dari Dr. Un Kandang Sapi Solo, ada Mbak Dominika Risnanda Alvinsyah Putri atau biasa dipanggil Mbak Nanda ya. Iya, betul. Beliau dari bidang klinik ibu dan anak. Dan selanjutnya narasumber yang pasti juga luar biasa akan memberikan informasi yang sangat penting untuk kalian semuanya. Ada Dr. Nindya Ayu Pramesti atau Dr. Nindya. Betul. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Dr. Nindya ini dari Ruang Rawat Jalan dan Eksekutif Dr. Un Kandang Sapi Solo. Gimana hari ini? Kira-kira sehat nggak? Kalau dari rumah sakit harusnya orang-orang yang sehat gitu ya? Iya, betul. Sehat, alhamdulillah. Kita orang sehat dan sudah tervaksin ya, dokter. Sudah tervaksin ya. Vaksin ya. Awal bulan bahas soal kesehatan dan vaksinasi karena ini penting sekali, dokter. Ada banyak mitos atau fakta, saya penasaran gitu, nanti boleh dijawab, bahwa katanya tuh vaksinasi bisa bikin demam gitu untuk anak. Itu benar nggak sih? Oke, demam ya? Iya. Kalau soal demam memang ada beberapa vaksin yang bikin demam, ya kan? Tapi dengan demam itu justru tanda bahwa tubuh kita itu kayak menghasilkan antibodi, menghasilkan prajurit untuk sistem imunnya. Nah, tergantung. Nah, demam itu biasanya kalau setelah vaksinasi, contohnya vaksin DPT gitu lah. Vaksin DPT itu maksimal paling cuma 2 hari. Jadi dengan 2 hari itu penanganannya seperti tersedia paracetamol di rumah, terus kompres dingin, kompres hangat untuk pasiennya itu biasanya sudah langsung membaik. Jadi ya kalau misal demamnya masih di rentan-rentan itu sebenarnya nggak masalah sih. Dan ada juga vaksin yang nggak bikin demam juga ada, tapi tetap dengan hasil seperti itu antibodi terbentuk pastinya. Oke. Jadi ketika ada panas tinggi atau demam tuh bukan sesuatu yang malah wah bahaya nih, jadi jangan divaksin, itu nggak ya? Enggak, aman. Justru malah kalau misal anaknya sudah demam, terus rencana mau vaksin, nah lebih baik ditunda karena kan berarti anaknya sedang tidak fit. Jadi harus dipastikan bahwa saat itu anaknya itu benar-benar fit dan kondisi yang sehat. Oke. Berarti fakta ya, tapi bahwa panas tinggi atau demam itu efek samping yang nanti malah bikin antibodinya semakin baik. Betul. Gitu ya dok ya. Oke. Tapi kalau kita bicara vaksin itu pasti identiknya adalah anak gitu. Kalau misal dulu pas SD gitu ya teman-teman, kalau SD pasti pernah di kelas 1 atau 2 gitu diminta vaksinasi, terus pada sedih dan pada takut gitu. Pada kabur biasanya. Iya, pada kabur. Makanya banyak berita ya di video-video gitu yang anak kecil divaksin nangis gitu. Ya itu ternyata juga bikin takut orang tuanya gitu, Dok. Nah, jadi kadang orang khawatir untuk vaksin gitu. Tapi berarti sebenarnya seberapa penting sih vaksin gitu? Mungkin Mbak Nanda bisa cerita. Kalau vaksin sendiri itu bagi saya penting sekali ya, karena
ibarat vaksin itu ya bukan berarti misalkan mohon maaf amit-amit terjadi sebuah kecelakaan mobil, bukan berarti kita itu akan terhindar dari setiap kecelakaan. Tapi misalkan kita naik mobil, kita pakai sabuk pengaman, itu dia akan misalkan terjadi kecelakaan, mungkin dampaknya nggak terlalu parah. Jadi vaksinasi itu lebih baik mencegah gitu. Jadi untuk pencegahan, betul, daripada sudah terlanjur sakit, nanti kan malah pengobatan dan lain-lainnya kan, tapi tubuh sudah terlanjur terinfeksi virus ataupun bakteri. Jadi kalau kita divaksin itu otomatis akan membantu mencegah, preventif istilahnya. Tapi tadi Mbak Nanda bilang kita gitu, emang benar kita? Atau sebenarnya anak-anak aja sih? Karena kalau saya dengar, kalau saya tahu gitu ya, dulu pas masih sekolah, vaksin tuh hanya untuk anak. Ketika sudah remaja atau dewasa, itu kayak nggak pernah tuh di sekolah, kamu harus vaksin pas remaja, pas kuliah juga, pas kerja juga nggak ada isu-isu vaksin untuk manusia dewasa gitu. Sebenarnya gimana gitu? Vaksin itu apakah hanya untuk anak-anak atau beranjak remaja, dewasa, sampai mungkin sudah usia nanti sudah usia ini ya matang itu juga masih perlu vaksin? Tentu saja masih perlu ya, karena memang imunitas yang terbentuk ketika kita masih bayi, kita masih anak-anak, itu ada masanya, udah kayak hidup ya, ada di atas, ada di bawah ini. Vaksin pun juga ada masanya, jadi tetap ketika dewasa harus perlu di booster, itu ada. Contohnya kayak vaksin tetanus difteri, ketika kita bayi kita dapat nih, ketika kita SD yang gitu kita masih sering kabur-kaburan, nah itu kan kita juga dapat vaksin ketika SD ya. Nah ketika kita cewek-cewek ini kan mau menikah kan pasti mau di booster lagi untuk vaksin tetanusnya juga di situ, jadi ya tetap perlu untuk di booster. Kemudian memang ada vaksin-vaksin yang memang hanya bisa diberikan di usia-usia dewasa tertentu juga ada. Jadi tetap meskipun sudah dewasa tetap butuh perlindungan, kan kita juga butuh produktif kan sehat. Enggak yang mageran gitu ya. Dan mungkin kayak sistem HP ya dokter ya. Ibarat kalau sistem operasi sebuah HP itu akan update terus, si virus-virus di luar sana itu juga nggak kalah update. Jadi kita harus mengupdate juga antibodi kita lewat vaksin-vaksin, gitu ya dokter ya. Bahkan udah dewasa pun tetap harus ya. itu tetap harus. Kalau bicara urutan gitu, ada nggak urutannya dok dan juga Mbak Nanda? Mungkin kalau ketika masih kecil ada vaksin X, ketika remaja, kemudian dewasa, sampai usia berapa maksimal kita harus update ini ya, update vaksin itu? Kalau untuk usianya sih memang dulu dari bayi kita pasti sudah ada vaksin wajib ya dari pemerintah ya. Terus kalau untuk vaksin-vaksin tambahan ya sebenarnya sudah mulai diberikan dari bayi pun juga ada. Contohnya vaksin influenza, terus kemudian vaksin varicella untuk cacar air, vaksin hepatitis A untuk mencegah penyakit kuning itu sudah mulai dari anak-anak. Kemudian ketika dia dewasa tinggal di booster aja gitu. Contohnya vaksin yang memang baru mulai di usia-usia anak ke dewasa itu biasanya vaksin demam berdarah, terus vaksin mencegah kanker serviks, nah gitu itu memang mulai dari anak dan remaja dewasa lah. Kemudian untuk vaksin-vaksin yang untuk lansia biasanya untuk mencegah biasanya kan kalau lansia kan memang kondisi badannya sudah mulai menurun, nah itu kan tetap butuh perlindungan dengan vaksinasi. Contohnya kayak sering orang tua itu mengalami kayak apa ya istilahnya domponen gitu. Apa sih namanya? Ya itu kan. Nah, itu tuh malah sering terjadi di usia-usia lanjut dan kita juga tersedia untuk vaksinnya itu untuk mencegah dari domponen itu, karena kalau pada orang tua itu ya kalau sudah domponen itu bisa sampai luas, terus bisa sampai mengganggu aktivitasnya juga, nyerinya juga sampai meskipun sudah sembuh nyerinya tuh bertahan lama lah. Untuk usia-usia tertentu kita adalah untuk vaksin tertentu untuk usia-usia lansia. Apalagi ya itu ya lansia ya, akan treatmentnya akan agak susah ya dok kalau misal udah terlanjur sakit. Betul. Meskipun bagi kita yang produktif juga vaksin ini penting untuk menjaga ini ya, menjaga stamina gitu. Vaksin untuk pekerja yang sibuk kita vaksin dok. Ini kayaknya pertanyaan dari hati gitu ya. Jadi kalau untuk usia-usia yang ya usia pekerja gitu, apa vaksin yang biasanya dibutuhin? Tergantung, kita bekerja tergantung bidangnya sebenarnya. Jadi kayak seumpama di bidang kitchen atau F&B gitu kan, kita seringnya ada vaksin untuk mencegah tipes, kemudian ada vaksin untuk mencegah hepatitis A, penyakit kuning, itu biasanya sering juga diminta. Terus kalau kita yang sering
bekerja di bidang kesehatan, kita sering ada di vaksin untuk hepatitis B, kemudian vaksin influenza juga, karena kita sering ketemu orang-orang batuk pilek ya, gitu kan, kita juga diberikan itu. Kemudian untuk pelayaran, biasanya memang dibutuhkan seperti vaksin MMR, varicella, gitu seperti itu. Jadi ya tergantung kebutuhan dari masing-masing pekerjaan sendiri-sendiri sih. Oke, jadi akhirnya ini ya sesuai dengan bidang apa yang nanti ditekuni. Oke. Nah, kalau begitu berarti apakah ada urutannya gitu dok ketika orang mau vaksin? Apa mungkin kamu harus di screening dulu nih, kamu akan nanti bekerja di bidang apa atau yang lainnya biasanya tuh? Kalau untuk screeningnya sih sebenarnya memang dari syarat dari setiap instansi tersendiri ya. Memang kalau untuk pemberiannya kan memang ada batas waktu maksimal harus diberikan sebelum dia berangkat kemana gitu kan. Nah, biasanya screeningnya di situ, kira-kira di daerah tersebut, di negara tersebut yang mungkin nanti jadi tujuan pelayaran, seumpama itu memang lagi marak kasus apa. Atau mungkin nanti ketika dia bekerja, dia akan bertemu dengan pasien-pasien yang resikonya penyakit-penyakit apa. Nah, berarti biasanya kita tentukan kebutuhannya pasien di saat itu gitu. Oke, jadi tetap melihat nanti kebutuhannya seperti apa. Kalau di tengah kondisi cuaca seperti ini, ini kan ekstrim banget ya dok ya. Pagi tuh bisa terik gitu, tiba-tiba siang dan sore langsung hujan, nanti tiba-tiba redam lagi. Nah, dalam kondisi seperti ini apa vaksin yang cukup banyak diminati gitu? Vaksin yang sering diminati apa Kak? Ya, kalau di cuaca seperti ini ya, ini kalau bukan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, mungkin itu udah karaten ya. Oke, bener ya. Apalagi nggak pernah vaksin gitu ya. Pagi panas, pulang hujan. Kalau yang di zaman-zaman ini, musim-musim seperti ini, biasanya kita yang sangat ramai itu di influenza. Oke. Begitu, karena kan hampir sering sekali ya untuk influenza. Kalau saya pribadi juga setiap tahun influenza, jadi jarang sekali sekarang terkena. Dulu kalau sebelah saya pilek, saya otomatis pulang pasti pilek. Tapi karena sudah hampir setiap tahun untuk influenza kan pengulangannya setiap tahun ya dokter, itu sekarang sudah jarang. Bukan berarti tidak. Misalkan iya pun kalau dulu sampai demam yang sampai berhari-hari karena sudah vaksin seperti yang tadi sudah saya jelaskan, jadi kita kayak pakai sabuk pengaman. Gejalanya itu semakin ringan, kadang sehari 2 hari sembuh tanpa obat, seperti itu. Berarti setiap tahun memang harus ada beberapa vaksin yang memang diulang per tahun ya. Terutama kayak vaksin influenza ini kan memang jenis virus influenzanya itu kayak mutasinya tuh cepet banget. Jadi dan tiap negara itu kayak punya tipe-tipe influenzanya masing-masing gitu kan. Nah karena dia mutasinya cepat, jadi memang produksi dari vaksinnya itu juga menyesuaikan dari peredaran virus influenza di saat itu tuh apa gitu. Jadi karena itu tadi kebutuhan dari memang dia tantangan ya di tantangan sehari-hari, jadi memang di boosternya setahun sekali. Apalagi kalau di negara yang seperti tropis ya kayak Indonesia ya, itu makanya cukup penting gitu. Nah dok, kalau dulu pas zaman pandemi COVID itu kan juga banyak ya vaksin yang harus kita vaksin COVID dan lainnya. Nah itu kan kesannya hanya untuk mencegah penyakit gitu. Manfaat lain dari vaksin itu apa sih dok? Oke, sebenarnya kayak yang pertama selain buat diri kita sendiri ya, vaksin itu juga bermanfaat buat kita melindungi orang-orang sekitar kita. Seumpama memang ketika kita mengambil vaksin, terus kemudian orang-orang di rumah kita mungkin belum bisa tervaksin karena mungkin terbatas dari usianya, belum bisa divaksin, atau mungkin dengan kondisi-kondisi khusus yang tidak bisa divaksin. Kalau kita tervaksin itu kita sebagai istilahnya pagar imun buat mereka. Jadi mereka jadi terhindar sakit karena kita pun sekelilingnya sehat tervaksin, seperti itu. Selain itu juga kalau kita tidak sakit, otomatis kan kita tidak ada izin cuti ya. Sakit ya. Nah itu otomatis semakin produktif gitu ya. Betul. Bos senang. Aduh. Nanti kan produktivitas kita jadi lebih meningkat dan kualitas hidup kita juga meningkat gitu sih. Kualitas hidup itu yang paling penting ya. Kualitas hidup. Jadi akhirnya nggak hanya untuk kita tapi juga melindungi orang-orang di sekitar ya dok ya. Betul. Nah tapi ya tadi kembali lagi pada masa kecil dulu itu tuh vaksin seolah suatu yang menakutkan. Makanya ketika dewasa pun mungkin selain karena nggak tahu juga takut gitu, takut divaksin. Ada nggak sih dok mungkin tips gitu biar nggak tegang atau nggak takut dengan vaksinasi atau jarum suntik? Karena bisa jadi di usia-usia dewasa juga masih banyak yang takut gitu.
Yang pasti kita harus menanamkan mindset ya kalau kita ini vaksin itu untuk sehat gitu. Nah, dengan kita sadar bahwa sehat itu perlu diperjuangkan gitu, kita otomatis dengan cara apapun kita akan meraih sehat itu. Nah, salah satunya dengan vaksinasi. Yang kedua, tenang aja, kita tuh di rumah sakit bidan dan dokter itu lemah lembut semuanya. Pelan-pelan ya, jadi langsung kan. Apalagi di dokter ya, di dokter kandang sapi ya. Iya, jadi nggak usah takut kita suntik gitu. Terus ya, jangan lupa sarapan ya kan. Biar kan kadang-kadang deg-degan itu kan jadi keringet dingin ya sebelum vaksinasi ya. Ngerti ya? Persiapan dari fisik itu aja sih. Sama kita tanamkan bahwa ini yang kita lakukan tuh hal yang positif gitu kan. Untuk badan kita gitu ya. Sendiri, untuk orang-orang sekitar kita gitu. Nah terus setelah vaksin gitu, biar nggak tadi dampaknya untuk tubuh yang tadi dikhawatirkan di awal bahwa demam, sakit dan lainnya, apa yang harus diperhatikan gitu dok atau mungkin Mbak Nanda? Setelah vaksin kita harus ngapain? Apa istirahat atau gimana? Ya yang jelas kita tetap harus istirahat dulu ya, paling tidak menghindari aktivitas berat gitu, paling tidak 3 hari lah setelah vaksinasi. Minum cukup, paling tidak 2 liter sehari, makan cukup, istirahat cukup, seperti itu sih. Yang paling sering membuat mengganggu itu sebenarnya rasa nyeri ya di tempat suntikan. Ya kita bisa paling coba dengan dikompres dingin di tempat suntikan supaya lebih nyaman. Seperti itu. Kalau misal pun nanti sempat ya terjadinya demam, boleh sedia paracetamol di rumah. Itu apabila demamnya sampai lebih dari 3 hari, yang tadi kan biasanya cuma 2 hari nih, cuma 3 hari kok masih demam, ya nanti segera konsultasi aja ke dokter. Ke dokter. Berarti ketika dewasa pun juga efek samping itu pasti tetap ada ya dok ya? Ada. Karena kan tergantung dari imun kita sendiri, terus tergantung dari bawaan genetik kita. Kadang aku dulu pernah tuh vaksin pneumonia. Itu jadi memang tergantung karena kebiasaan kita ya. Nah kebetulan keluarga juga ada yang vaksin pneumonia bareng. Nah tapi keluarga ini rutin olahraga nih. Waktu itu saya belum olahraga banget. Nah keluarga saya yang sudah rutin olahraga itu ketika vaksin pneumonia nggak demam, aman aja karena dia udah terbiasa dengan hidup sehat ya. Nah tapi kemudian karena saya mungkin waktu itu sibuk dan nggak bisa olahraga, akhirnya jadi jarum-jarum, agak demam-demam sedikit. Tapi cuma 2 hari terus sudah membaik gitu sih. Jadi memang tergantung dari kebiasaan tubuh kita, genetik kita gitu. Olahraga tadi ya poinnya penting ya untuk melatih ya kan metabolisme tubuh kita juga. Dan mungkin akan semakin baik sekali ketika kita makan sehat, olahraga juga oke, dan ditambah dengan vaksin ini ya dok ya. Kira-kira gitu, kapan sih waktu tepat untuk vaksin? Waktu yang tepat untuk vaksin terutama pasti kita harus sehat dulu ya. Kita harus sehat itu banyak. Sehat itu berarti kita bebas dari demam. Yang kedua mungkin kalau kita punya penyakit bawaan, contohnya mungkin kayak hipertensi ataupun gula, harus benar-benar terkontrol terlebih dahulu. Terus yang jelas ya sesuai dengan jadwal dari dokter, apakah sesuai dengan usia untuk pemberian vaksinnya atau enggak gitu sih. Paling untuk waktu-waktu vaksinnya yang paling tepat ya. Berarti termasuk ketika di dokter kandang sapi akan tetap dikasih tahu ya dok ya, kondisi kamu seperti ini, vaksinnya 2 hari lagi lah atau apa gitu, tetap akan dikasih tahu melihat kondisi tubuh. Apalagi kan untuk ada vaksin-vaksin juga yang memang tidak bisa diberikan pada ibu hamil ya. Jadi kan memang harus dipastikan dulu untuk vaksin-vaksin yang memang tidak bisa diberikan ibu hamil, ya kita cekkan dulu untuk kayak screening kehamilannya seperti apa gitu. Jadi persiapannya ya lebih ke screening seperti itu. Dan dipastikan tubuh sehat ya, ketika mau divaksin. Makanya tadi ketika ada anak demam, jangan terus divaksin. Biarin sehat dulu gitu. Minum obat ya dihabiskan dulu obatnya sampai selesai, baru nanti kita evaluasi, baru bisa vaksin gitu. Itu kan tadi kondisi ketika kita sedang berada di ini ya, di lingkungan yang biasa kita tinggali atau di dalam negeri. Artinya ketika aktivitas adalah di rumah kerja dan mungkin anak-anak sekolah. Tapi bagaimana ketika mau melakukan aktivitas di luar negeri dok? Jadi apa sih yang harus dipersiapin ketika orang mau keluar negeri? Apa cukup punya duit aja? Duit pasti ya, penting duit pasti, duit dan juga mungkin duit dan persiapan lainnya, tapi vaksin apa juga penting gitu? Penting jelas, karena kan memang kita sekarang kan sosial media, info-info tentang berita-berita di luar negeri kan kita gampang banget ya dapat ya. Dengan cara kita seperti itu kita bisa screening itu, di negara ini lagi marak kasus apa ya, penyakit apa ya. Nah, kalau kita memang punya berkat yang lebih, kita mau ambil vaksinasi untuk supaya ya paling tidak sebulan lah sebelum berangkat ke sana supaya imunitasnya terbentuk, ya kita ambil vaksin tersebut gitu. Biasanya vaksin minimal yang harus dilakuin apa dok kalau mau keluar negeri?
Pastinya ya sesuai dengan syarat dari negara tujuan ya, administrasinya. Contohnya kayak mungkin mau umroh kan, mau haji gitu kan, biasanya kan syaratnya harus vaksin meningitis dan polio. Nah, paling enggak sebulan lah sebelum berangkat kita lengkapi itu dulu. Terus nanti tinggal boosternya seperti apa, nanti yang menyesuaikan dari syarat dari negara tersebut. Gitu. Tetap melihat dari negara itu kondisinya seperti apa. Betul. Gitu ya. Dan kadang gitu ya dok ya, ada perjalanan yang membolehkan ketika dia nggak pakai vaksin, jadi kayak lolos-lolos aja, tapi yang harus disadari adalah kesadaran kita ya dok. Ya betul. Kesehatan masing-masing. Benar. Karena mungkin kan kalau kita masih muda ya kita pasti rasanya sehat-sehat aja ya. Jadi kita mau ke traveling kan, jiwa-jiwa muda kan masih suka traveling ya. Berangkat aja gitu ya. Ketika kita mungkin pas mau traveling ke luar negeri terus ternyata di negara itu sedang marak influenza gitu, seumpama ya. Ya mungkin kalau kita masih muda, masih sehat ya kita nggak akan kena atau mungkin nggak ngerasa kena. Padahal kita ketika kita pulang ke Indonesia bisa saja kita membawa virusnya gitu, meskipun tidak bergejala. Nah, ketika kita membawa virusnya ke rumah dan ternyata di rumah itu ada orang-orang yang memang imunitasnya sedang nggak maksimal ataupun mungkin ada bayi dan anak-anak yang mungkin yang belum tervaksin, ya kita malah jadi menularkan kan, malah jadi sayang gitu. Iya benar ya. Saya jadi tadi ya pas awal-awal cerita gitu sebelum masuk sini bahwa ada satu cerita seorang teman yang dia ke Eropa, setelah pulang baik-baik aja gitu aktivitas lanjut, ternyata ada orang tuanya yang imunitasnya rendah, terkena terkena salah satu penyakit yang ketika ditelusuri itu dari dia gitu. Itu juga ya dok ya mungkin bisa, kenapa penting vaksin gitu untuk melindungi orang-orang sekitar. Betul. Karena kan kita nggak tahu ya, maksudnya dengan kondisi orang-orang mungkin lansia gitu kan, mungkin penyakit seperti diabetes ataupun ada autoimun kan kadang-kadang tidak bisa tervaksin atau tidak bisa diberikan vaksin tertentu. Nah, ketika kondisinya seperti itu, kita yang mungkin merasa tidak ada gejala tapi kita membawa kan bisa menjadi malah jadi menulari kan, gitu kan, jadi sumber ya. Jadi malah niatnya mau bawa oleh-oleh souvenir dari luar negeri malah bawanya oleh-oleh yang lain gitu kan, jadi berarti ini jadi catatan nih untuk teman-teman muda gitu atau siapapun yang mau keluar negeri, jangan lupa untuk vaksin, dan vaksin harus masuk ke dalam ini ya dok, salah satu list yang harus disiapin, termasuk anggaran untuk vaksin itu sendiri gitu. Nah, bicara soal anggaran dan gimana caranya vaksin gitu, jadi jangan khawatir teman-teman, karena Dr. Un Kandang Sapi sebagai rumah sakit rujukan utama di Solo itu sudah menyediakan ya informasi vaksin dan juga vaksinasi apapun ada di situ gitu. Nah, mungkin boleh diceritain untuk vaksin yang ada di dokter untuk apa aja dokter atau? Oke, kalau untuk di rumah sakit kami sendiri itu kita menyediakan benar-benar dari bayi usia 0 hari sampai lansia usia berapapun kita ada. Jadi untuk bayi, anak maupun dewasa kita sudah menyediakan semua, baik itu untuk perjalanan nasional maupun internasional. Kita pun sudah ada semua. Jadi mulai dari bayi mungkin sampai baru lahir itu udah ada semua. Kalau ada juga nggak ini Mbak, mungkin syarat saran gitu, misal ketika ini udah usia ini kamu vaksinnya apa, jadi selalu ada treatment khusus untuk setiap usia atau gimana? Ada. Betul. Jadi nanti ketika sudah divaksin, biasanya nanti sama dokter Nindi itu akan disarankan nanti setelah ini bulan depan itu vaksinnya apa. Itu dari bayi, kalau bayi kan pasti ya, jadi sebelum usia 2 tahun itu ada vaksin-vaksin wajib dari pemerintah, dan ada banyak juga vaksin-vaksin tambahan kita juga sudah sediakan semua. Itu nanti akan dijadwalkan, bahkan kami pun ada, kalau misalnya sudah pernah diimunisasi di tempat kami, untuk imunisasi selanjutnya nanti kami WhatsApp. Reminder akan di WhatsApp, di reminder. Jadi nggak usah khawatir lupa, apalagi ibu-ibu kan ya. Jadi anaknya nggak cuma 1 kan, 2, 3 kan vaksinnya banyak. Vaksinnya kan banyak. Dan spesialnya lagi itu kalau di tempat kita mau imunisasi dipastikan di area sehat. Gitu. Jadi memang tempat kami, klinik ibu dan anak itu sebagai healthy area. Jadi area sehat hanya khusus untuk yang vaksinasi, jadi tidak perlu takut. Misalkan takutnya nanti kalau imunisasi jadi tertular sakit, kok gabung sama orang sakit. Kalau di tempat kita untuk imunisasi itu khusus healthy area, jadi area sehat.
begitu. Oke, jadi artinya nggak perlu khawatir, karena ketika vaksin bisa jadi anaknya dalam kondisi sehat ya, kayak tadi seperti yang dokter ceritain bahwa ketika mau vaksin harus memang semuanya sehat. Takutnya kalau ke rumah sakit, terus identiknya banyak orang sakit, belum vaksin malah ketularan gitu ya. Tapi di Dokter Un Kandang Sapi sudah ada area sehat yang memang disiapin gitu untuk anak-anak. Memang dari sejak awal pelayanan kita di area sehat untuk ya itu tadi supaya datang nggak malah jadi. Iya benar ya. Karena identiknya gitu ya dok ya, ke rumah sakit rumahnya orang sakit gitu. Oke, jadi menarik sekali ya, anak-anak tidak, ibu-ibu tidak perlu khawatir gitu ketika membawa anaknya masih balita atau mungkin kanak-kanak yang dia bayi. Tapi benar sekali bahwa di reminder itu penting kayaknya dok, karena ibu-ibu tuh sibuk ya, ngurus banyak hal, gitu, 24 jam tuh nggak hafal gitu. Jadi untuk multitasking gitu ya. Jadi selalu jadi seperti asisten gitu ya di remind, ini udah saatnya vaksin gitu. Karena juga ini dok, kadang kita tuh kan nggak hafal juga ya vaksin anak di usia berapa, kemudian di usia berapa harus mulai vaksin lagi gitu. Tapi ada nggak juga reminder untuk orang dewasa? Ada juga. Kalau kita sempat ada salah satu pasien yang dewasa dan itu komplit banget. Jadi beliau minta vaksin apa aja ya dok yang bisa saya terima di usia ini, sudah dijadwalkan semua ya dokter. Jadi itu hampir setiap bulan ada 1 atau 2. Sebenarnya kalau kita mau menyediakan dan memang berminat untuk meningkatkan kualitas hidup tadi, setiap bulan bisa kita jadwalkan. Seperti tadi influenza itu setiap tahun. Nanti ada lagi banyak penyakit-penyakit lain yang sekarang saat ini tuh sudah banyak sekali vaksinnya. Oke dok. Rata-rata apa dok untuk vaksin yang dewasa itu yang tadi diceritain bahwa ada yang dia bahkan setiap bulan bisa vaksin untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Rata-rata itu biasanya influenza pasti, influenza, hepatitis A, terus untuk campak dan gondong, MMR, terus ada juga biasanya yang internasional itu ada yellow fever untuk demam kuning itu, dan ada lagi juga pneumonia. Jadi untuk radang paru, infeksi paru-paru. Campak dan gondong masih ini. Kalau usia dewasa juga masih ini ya, masih harus vaksin juga ya dok? Betul. Jadi campak dan gondong itu malah harus 2 dosis ya dokter ya untuk perlindungan seumur hidup. Jadi kan waktu kita kecil kan sebenarnya kita dari pemerintah itu mendapatnya campak sama measles dan rubella ya, campak dan rubella. Untuk yang gondok sendiri sebenarnya itu tambahan. Jadi biasanya memang orang tua lebih memilihnya yaudah nanti pas dia dewasa aja biar ambil sendiri, beli sendiri gitu. Itu biasanya kita berikan ketika dewasa dengan 2 dosis untuk perlindungan seumur hidup. Sementara kalau udah dewasa udah lupa udah lupa ternyata harus ada kebutuhan yang lain itu tadi kebutuhan lain, dan merasa vaksin tidak penting gitu. Beneran vaksin tuh berasa hanya kebutuhan anak kecil gitu dok. Bahkan saya pun itu juga merasa kayak gitu tuh. Kayaknya vaksin terakhir saya juga pas COVID deh. Nanti habis ini saya harus ngecek gitu ya ke dokter ya apa aja yang harus saya vaksin dan daftarin. Tapi kalau tadi ada juga vaksin internasional gitu ya Mbak. Apakah vaksin internasional yang ada di dokter ini juga cukup lengkap gitu, dan apa aja yang disediain? Oke. Kalau untuk vaksin internasional di kita termasuk lengkap sekali ya. Karena memang untuk beberapa vaksin yang wajib dibawa ke luar negeri itu kita nanti juga bisa menerbitkan elektronik sertifikat vaksin. Jadi istilahnya EICV. Kalau dulu buku kuning yang untuk umroh itu sekarang sudah ada EICV. Begitu. Jadi biasanya kalau untuk vaksin internasional itu kebanyakan butuhnya meningitis, polio. Tapi kalau untuk yang bekerja di luar negeri, yang untuk di bagian food and beverage itu tadi ya, industri makanan atau dan lain-lain, itu ada varicella, ada untuk campak tadi dan gondong, ada untuk infeksi paru dan penyakit kuning tadi atau yellow fever. Jadi cukup lengkap sesuai dengan apa yang dibutuhin negara tujuan. Tergantung negara tujuannya masing-masing. Biasanya mereka udah ada syarat. Untuk kalau Arab Saudi kan ada meningitis dan polio ya untuk saat ini. Dan nanti bisa kita terbitkan juga EICV-nya.
langsung. Dan berarti nggak perlu pakai ini ya, buku kuning yang kemana-mana dibawa gitu nggak? Iya, sekarang sudah e-ICV. Ya. Bentuknya nanti bisa soft file yang akan kami kirim ke emailnya pelaku perjalanan masing-masing. Oke. Kalau di Solo Raya sebenarnya tingkat awareness ya, mungkin kepedulian terhadap vaksin udah tinggi belum sih, Dok dan juga Mbak Nanda? Kalau untuk anak kayaknya lumayan tinggi ya, banyak ya dari dalam Solo. Malah kalau untuk vaksin dewasa juga sudah merambah ke luar Solo juga sih. Kebanyakan kita vaksin internasional itu dari daerah Sragen, terus sampai ada dari Jawa Timur, Yogyakarta juga ada. Gitu sama gitu sih, udah lumayan banyak juga. Berarti sebenarnya kepedulian orang dewasa gitu untuk vaksinasi udah cukup tinggi juga ya sejauh ini. Tapi meningkat nggak? Kan pasti punya ya gambaran datanya gitu. Setiap tahunnya ada peningkatan atau penurunan atau gimana? Kalau untuk imunisasi dewasanya itu meningkat sekali ya dokter ya. Imunisasi anaknya juga. Jadi dengan bertambahnya ada vaksin-vaksin di luar yang wajib, jadi ada vaksin-vaksin tambahan di luar yang dari pemerintah, itu cukup banyak juga yang mengambil. Jadi untuk anak-anaknya ya, mungkin ibu-ibu zaman sekarang kan di sosial media mungkin mereka melihat dan lain-lain. Jadi apalagi dengan kondisi sekarang penyakit tuh banyak banget ya sekarang macamnya, dengan kondisi tubuh yang sekarang lebih rentan karena cuaca dan makanan. Makanan itu juga ngefek. Jadi beneran vaksin harus lebih kita lebih ini lagi ya, peduli gitu dengan tubuh untuk vaksinasi. Nah, kira-kira kalau misal mau vaksin ke Dr. Un Kandang Sapi gitu, gimana cara pertamanya? Prosedurnya seperti apa gitu? Gampang banget. Jadi sahabat Espos ya kita manggilnya. Iya, sobat Espos. Sobat Espos itu bisa nanti mungkin bisa dikasih linknya untuk aplikasi. Ini nanti ya tolong nanti bisa lewat aplikasi Dronska Mobile di Play Store. Itu DRONSKA Mobile, atau bisa di nomor pendaftaran di 0815 6606 333 gitu, atau bisa juga datang langsung. Nanti bisa searching di Instagram kami RS Dronska, juga ada nomor-nomornya dari marketing komunikasinya kami. Itu bisa chat aja kalau misalkan mau imunisasi apa, vaksin apa, untuk siapa, bisa datang dulu. Daftar langsung juga bisa. Banyak juga kami menerima telepon, terus kami arahkan segera datang aja. Kita kan buka dari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 1 siang. Sabtu juga buka ya? Sabtu juga buka. Jadi pekerja yang libur gitu nggak ada waktu. Sabtu selain kami ya dokter. Oh iya ya, kita yang libur maksudnya. Dokter dan Mbak Nanda nggak libur ya? Tenang, kami menunggu, siap melayani. Siap melayani. Jadi kalau teman-teman pekerja gitu ya yang mau traveling ke luar negeri atau memang pengen meningkatkan kualitas hidupnya dengan vaksin, bisa Sabtu ya, pas lagi libur ya. Bukan libur. Nah tapi kira-kira kalau konsultasi online dulu gitu bisa nggak sih Mbak? Mungkin konsultasi online dulu sebelum datang gitu atau gimana prosedurnya? Apa langsung harus datang ke rumah sakit? Kalau terkait konsultasi online, misalkan butuh vaksin apa aja, mungkin nanti sebatas itu bisa dikomunikasikan lewat sosial media, itu bisa lewat tim marketing komunikasi kami. Tapi kalau untuk kesehatan kan ada beberapa hal yang memang harus diperiksa secara langsung. Misalkan kita perlu melihat kondisi paru-parunya kan lewat sosial media nggak bisa ya. Cek tensi ya. Stetoskopnya tempel di mana ya? Misalkan. Oke. Malah justru direkomendasikan untuk datang ya, datang langsung. Karena di sekarang memang eranya takutnya self diagnose ya dok ya. Jadi dok kayaknya saya pusing ini apa ya gitu. Kalau misal konsultasi online malah khawatir nanti nggak sesuai gitu diagnosnya. Jadi harus datang langsung. Iya, baiknya kalau untuk menegakkan diagnosa ya dokter ya. Oke, cukup gampang ya ternyata ya untuk prosedur untuk vaksinasi di Dr. Un. Jadi teman-teman tadi tinggal cek link. Nanti tolong disisipkan. Kalau sudah ada ini belum sih dok, apa ya di Play Store atau apa gitu
aplikasi. Iya, aplikasi tadi, Dronska Mobile tadi. Itu bahkan promo-promo itu juga ada di situ. Tiap bulan kita ada promo di tanggal kembar gitu. Jadi follow sosial media kita. Flash sale-nya. Berarti tanggal-tanggal cantik tidak hanya di online marketplace ya, bisa untuk kesehatan juga. Termasuk vaksinasi tadi ada vaksinasi juga, setiap tanggal kembar itu kita selalu ada promo vaksinasi setiap bulannya. Oke, silahkan ya di tanggal kembar ya teman-teman. Berarti harus siap nih tanggal kembar diserbu banyak orang karena pengen dapat promonya. Banget, kita menunggu banget. Dan lagi-lagi tadi saya pengen menekankan bahwa di Dokter Kandang Sapi gitu, vaksinnya tidak hanya untuk anak-anak ya, ya Mbak ya, bahwa untuk semuanya usia bisa dilayani gitu. Kalau usia lansia, saya penasaran kalau lansia tuh vaksin yang cocok apa ya kira-kira? Vaksin lansia tadi mencegah dombo ya. Zoster itu kita punya vaksinnya. Terus ada vaksin untuk pneumonia mencegah dari radang paru, itu juga cocok untuk lansia juga sih. Memang kalau untuk lansia memang paling seringnya ya itu ya untuk kasus-kasusnya. Sama influenza mungkin ya dokter. Jadi pneumonia dikombin dengan influenza, itu perlindungan pernapasan yang atas sama yang bawah itu komplit gitu. Jadi sudah komplit ya teman-teman dari anak. Kalau misalnya sekeluarga datang, bisa anaknya, kemudian orang tuanya atau kakek neneknya juga sekalian bisa langsung. Nah, tadi sempat cerita nih ya dokter sempat cerita sebelum kita podcast bahwa dalam sehari orang dewasa orang dewasa bisa vaksin 4 ya maksimal. Atau gimana tuh dok? Iya, maksimal kalau memang kepepet banget. Tapi sebenarnya kepepet itu tidak disarankan ya. Tidak disarankan ya. Ya kalau memang harus mewajibkan ternyata harus berangkat tanggal sekian gitu kan, kadang-kadang ada surat tugas yang kita sebagai pekerja tahu lah ya mendadak. Sama-sama pekerja lah ya. Mendadak gitu karena harus ada syarat untuk vaksinasi ya kita bisa berikan maksimal sehari itu 4 suntikan di lengan ya, kanan kiri 2. Tapi ya mungkin kita akan bekali dengan ya nanti boleh sedia paracetamol ya di rumah karena 2 vaksin aja tuh rasanya jarum ya, nyeri banget di lengan, jadi boleh dikompres dingin juga gitu biar lebih nyaman. Jadi sehari bisa 4 ya ketika memang mendadak banget harus keluar negeri atau ada tugas-tugas perjalanan dinas gitu ya dok ya. Tapi idealnya berapa dok untuk tubuh kita gitu ketika dalam kondisi ideal nih? Sebenarnya 2 aja sih. 2 bisa ya. 2. Dan itu dari keberangkatan paling enggak ya 1 bulan lah. Sebulan. Selalu mendekati keberangkatan biar benar-benar imunitas di tubuh kita itu benar-benar sudah terbentuk. Ya. Makanya memang ketika selain perjalanan dinas yang tadi pekerjaan pasti banyak yang jadwalnya nggak sesuai dengan kita gitu. Kalau memang mau merencanakan perjalanan yang sendiri memang harus sebulan 2 bulan ya dok ya untuk vaksinnya. Jadi biar tubuhnya nggak kaget. Betul. Saya pengen menekankan lagi nih dok sama Mbak Nanda, pentingnya vaksinasi untuk masyarakat apa sih gitu, kenapa kita harus vaksin sekarang gitu. Kalau tadi itu sudah bahas banyak banget nih ya vaksinnya mulai anak sampai usia remaja, dewasa dan juga lansia. Nah mungkin teman-teman atau sobat Expose yang ada di rumah masih ragu, kayaknya nggak usah, nggak apa-apa deh, ini aku juga sehat-sehat aja kok gitu. Kenapa harus vaksin gitu? Dan kenapa harus vaksin di Dokter Kandang Sapi Solo? Gimana Mbak? Gimana? Jadi kan kita memang ingin menciptakan bahwa rumah sakit itu bukan hanya untuk orang sakit gitu kan. Kita juga ada healthy area yang dia bisa melayani juga orang yang ingin sehat dan mempertahankan sehatnya. Nah dengan seperti itu kita harapkan dengan memilih vaksinasi dia itu tidak hanya melindungi dirinya sendiri tapi juga melindungi orang-orang sekitarnya yang seperti tadi lansia yang mungkin kondisi tubuh imunnya sudah menurun, bayi-bayi atau anak-anak yang memang belum bisa tervaksinasi seperti itu, sehingga kita bisa menjadi pagar imunitas untuk mereka. Dan di usia kita yang produktif ini kita bisa menjadi lebih berkualitas lah untuk kerjanya, produktivitas kerjanya juga lebih meningkat seperti itu sih. Jadi poinnya tadi ya meningkatkan kualitas hidup ya dok ya sebenarnya. Ketika kita banyak yang merasa di usia muda lelah, mager, konon itu juga bisa dengan remaja jompo gitu kan bisa dicegah untuk hari sakitnya kan dengan vaksinasi. Vaksin biar semangat ada dok? Ada tiap tanggal 25 atau tanggal 2. Vaksin gaji. Vaksin transferan.
Oke, tapi memang benar ya dok. Berarti vaksin tuh bisa membuat kita mungkin jadi tubuh jadi lebih merasa sehat gitu, merasa bugar gitu ya. Meskipun tadi vaksinnya influenza, tapi bisa bikin tubuh lebih fit gitu, lebih produktif. Iya betul, karena kan kita jadi lebih pede ya. Maksudnya kita ketika ketemu pasien yang dengan batuk pilek seperti itu, kan sekarang tuh pilek pun juga jadi lebih lama ya. Kan, karena itu tadi karena mutasi virusnya yang semakin. Nah kalau dengan makin lama batuk pilek kan rasanya kita juga nggak nyaman ya. Harus minum obat terus juga rasa penuh di kepala karena pilek bindeng seperti itu juga masih mengganggu. Nah dengan vaksinasi kan otomatis kita jadi lebih produktif, kerja lebih fokus, terus juga lebih nyaman, sama keluarga pun jadi pede mau main sama anak. Ketika kita batuk pilek kan kita juga jadi takut ya. Takut menulari. Nah gitu kan. Jadi, paling enggak ya tetap kita lindungi dulu lah. Selain dari diri kita punya mindset bahwa kita ini mau mengusahakan buat keluarga kita. Keren sekali ya. Berarti ini sebuah perjuangan ya sebenarnya, perjuangan untuk kita dan juga keluarga gitu. Karena kita juga melindungi keluarga ketika kita vaksin. Dan terutama mungkin di anak-anak ya. Karena kebetulan saya juga baru punya anak kecil. Itu sebagai ibu walaupun harus merelakan ganti skincare misal. Jadi budgetnya saya banyak fullkan di imunisasi karena saya pikir usia dia itu nggak mungkin kembali ke saat itu juga, karena ada beberapa vaksin yang hanya bisa dimaksimal usia sebelum 6 bulan, ada yang sebelum 1 tahun, nanti perlindungannya sudah berbeda. Jadi mungkin pesan buat ibu-ibu muda ya, sekarang kalau boleh ya kita banyakin untuk budgetnya divaksinasi, karena itu tadi mereka nggak akan kembali lagi di usia mereka saat ini. Kita yang bisa kita wariskan itu ya imunitas dan vaksinasi yang sehat lah untuk kedepannya. Itu vaksin apa itu tadi Mbak? Saya jadi penasaran. Berarti hanya usia banyak sekali. Ini dia baru usia 16 bulan. Itu setiap bulan selalu ketemu dokter Nindi ya. Dia bosan nggak kira-kira? Sudah akrab. Sudah akrab. Nggak bosan ya? Sampai udah biasa disuntik. Jadi ada vaksin yang beneran tidak bisa diulang di usia kalau terlewat itu contohnya, tidak bisa ya. Rotavirus itu kan dia memang anti diare ya, harus diberikan di usia 2 bulan. Ketika dia sudah usia 3 bulan dia sudah nggak bisa diberikan. Jadi ya tetap ya mau nggak mau tetap harus diberikan di usia 2 bulan gitu kan. Terus contohnya vaksin flu Singapura itu juga maksimal diberikan usia 3 tahun. Jadi setelah itu sudah tidak bisa bedakan. Sebenarnya vaksin-vaksin itu sendiri dibuat itu diekstrak dari virus atau bakteri yang memang mengakibatkan gejala yang paling berat. Gitu kan. Jadi idealnya jadi kayak harapannya dengan kita divaksin kita terkenanya virus-virus jenis virus yang ringan-ringan aja, kalaupun memang harus kena ya. Tapi kalaupun nanti kena yang berat, gejalanya tidak akan semakin berat. Karena sudah ada vaksin antibodinya. Dan itu memang artinya tuh seperti kita ini ya, seperti kita ngasih fondasi untuk anak-anak ya. Ketika sudah kuat, ketika dewasa, kemudian ketemu dengan virus-virus itu, kita udah imunnya udah oke. Betul. Jadi beneran mungkin di awal-awal emang banyak vaksin yang harus diberikan ke anak-anak. Di bawah 2 tahun banyak sekali ya dokter. Banyak. Jadi menarik sekali ya. Bicara soal vaksin, ternyata ketika kita semakin mendalami ini tidak hanya soal kesehatan, tapi juga soal investasi masa depan ya menurut saya, investasi tubuh dan juga soal kualitas hidup kita gitu. Mulai dari anak-anak, kemudian remaja, dewasa dan juga lansia. Luar biasa, jadi tersadar gitu. Karena kayaknya ya itu, terakhir saya vaksin tuh pas pandemi, jadi habis ini saya harus konsultasi kayaknya nih ke dokter ini dan untuk cewek yang penting itu yang HPV ya dokter ya? Iya betul, untuk mencegah kanker serviks, terus untuk kelamin kayak gitu kan. Kalau sudah aktif dalam hubungan, kita bisa kasih perlindungan dengan virus, dari virus itu dengan HPV. Vaksin HPV. Sementara kan itu ya vaksin kanker yang ada kan, sementara baru kanker leher rahim itu ya dokter. HPV ya penting juga. Ini investasi. Kalau saya juga kemarin kan podcast investasi yang berkaitan dengan keuangan. Kalau ini investasi kesehatan. Dan itu kayaknya juga nanti relate kok kesehatan dan keuangan. Kalau kita sakit, keuangannya bisa berubah. Bisa berubah ya. Jadi mari kita antisipasi ya. Baiklah. Luar biasa. Ini obrolannya saat daging ya kalau menurut agensi anak-anak sekarang. Nah, saya ingin closing statement deh dari Dokter Nindi dan juga Mbak Nanda untuk vaksinasi ini. Silahkan mungkin dari dokter dulu atau Mbak Nanda dulu? Dokter dulu? Tunjuk-tunjuk kan ya.
Monggo dokter ada. Oke, kalau saya sih pakai pantun aja ya. Oke. Saya harus bilang cakep atau apa nih? Bilang cakep nggak apa-apa ya. Pantunnya jalan-jalan ke toko beli selotip. Oke, cakep. Jangan lupa mampir ke warung nasi. Cakep. Bila ingin hidup semakin produktif, jangan lupa untuk vaksinasi. Oke, cakep sekali. Mau dibalas dengan pantun? Oke, aduh bentar nih apa ya? Paling ya ubur-ubur ikan lele. Oke, Le. Cakep. Ke dokter Un ya, Le. Karena itu setiap bulan. Oke, gas, Le. Ya itu sih paling ya. Intinya ya itu yang selalu saya tekankan ke ibu-ibu yang lain. Anak kita tuh nggak mungkin besok tuh udah bukan 1 tahun lagi umurnya. Oh iya benar. Jadi kebanyakan karena pada kayak yang nggak usah lah, mending buat apa. Kalau saya mending ayolah vaksin aja, itu investasi. Investasi masa depan juga depan ya. juga. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Nanda dan juga Dokter Nindi untuk informasinya yang luar biasa terkait dengan vaksin gitu ya. Bahwa ternyata ini penting banget gitu Sobat Expose. Jadi mari untuk sama-sama sadar kesehatan untuk ibu-ibu ya, untuk anaknya. Kalau untuk kita yang masih produktif ini, mari semangat untuk menjaga diri ya, menjaga tubuh juga. Karena investasi juga gitu. Investasi tidak hanya berkaitan dengan keuangan tapi juga kesehatan. Jadi kalau yang ragu, bingung, kayaknya tadi banyak banget dia vaksinnya gitu, lupa nyatet gitu, silahkan untuk langsung ke Dokter Un Kandang Sapi Surakarta itu, karena akan dapat informasi yang lengkap terkait dengan kebutuhan teman-teman semuanya gitu. Terima kasih Sobat Expose bersamai kami 30 menit lebih ya dengan obrolan yang luar biasa, dan sampai jumpa untuk ke depan gitu. Akan banyak podcast kami dengan Rumah Sakit Dokter Un Kandang Sapi Surakarta selanjutnya. Dan salam sehat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.